Dua tiga kembang sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Alfariski. Saya kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman Samarinda. Hari ini saya akan bercerita sedikit, dan cerita ini nantinya akan kita kaitkan dengan model perencanaan komunikasi yang bersumber dari non-komunikasi. Maksudnya apa? Maksudnya ialah masalah yang dihadapi ialah masalah non-komunikasi. Tapi untuk memperbaiki masalah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan atau terapi komunikasi. Dalam model ini terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama, masalah lembaga, yang kedua, masalah komunikasi, yang ketiga, penetapan strategi komunikasi, yang keempat, perencanaan kegiatan, yang kelima, pelaksanaan, dan yang terakhir, evaluasi. Ceritanya itu kayak gini teman-teman. Jadi pada tahun 1957, pemerintah Uni Soviet itu melakukan misi penerbangan anjing keluar angkasa. Mengapa pada saat itu anjing yang dipilih untuk terbang keluar angkasa? Karena pada zaman itu teknologi untuk mengorbit bumi belum dikembangkan, sehingga nggak ada harapan nih buat manusia untuk bertahan hidup atau untuk selamat ketika misi tersebut. Maka dipilihlah anjing. Singkat cerita, anjing yang dipilih adalah anjing jalanan yang dinamai Laika. Laika diterbangkan keluar angkasa untuk mengorbit bumi pada tahun 1957. Nah, misi penerbangan ini adalah misi penerbangan satu arah, di mana Laika tidak akan pulang dalam keadaan selamat. Laika diyakini tewas beberapa jam setelah peluncuran akibat terlalu panasnya suhu yang disebabkan oleh kerusakan pesawat yang ditumpangi Laika. Penyebab sebenarnya dan kapan waktu Laika ini tewas tidak diumumkan oleh Uni Soviet. Selama bertahun-tahun, Uni Soviet memberikan laporan bahwa Laika ini tewas karena kehabisan oksigen dan diberikan makanan beracun karena kondisinya semakin memburuk setelah pulang ke bumi. Namun pada Oktober tahun 2002, salah satu ilmuwan di balik misi penerbangan tersebut mengungkapkan bahwa Laika tewas dalam penerbangan karena kepanasan. Misi ini sebenarnya menuai kontroversi dan perdebatan di seluruh dunia karena dianggap sebagai bentuk penganiayaan terhadap hewan. Publik dan berbagai organisasi pecinta hewan melakukan demo atau protes. Kemudian pada tahun 2008, pemerintah Uni Soviet membangun sebuah monumen untuk menghormati jasa Laika. Monumen ini dibuat dalam bentuk patung anjing yang berdiri di atas roket. Patung ini dibangun di dekat tempat peluncuran Laika. Jika kita kaitkan cerita ini dengan model perencanaan komunikasi yang bersumber dari non-komunikasi, maka kita bisa lihat pemerintah Uni Soviet melakukan 6 langkah sesuai dengan model perencanaan komunikasi ini. Yang pertama yaitu masalah lembaga. Masalahnya ialah tentang kematian Laika yang terkesan ditutup-tutupi. Dan masalah lainnya ialah misi penerbangan anjing ini dianggap sebagai bentuk penganiayaan terhadap hewan, sehingga menimbulkan kontroversi, protes, dan perdebatan di seluruh dunia. Langkah yang kedua ialah masalah komunikasi. Masalah komunikasinya ialah bagaimana caranya Uni Soviet untuk mengembalikan citra pemerintahnya dan kepercayaan publiknya. Langkah yang ketiga ialah penetapan strategi komunikasi. Pemerintah Uni Soviet menggunakan lambang atau tanda dalam merancang pesan yang dapat menarik perhatian dan dimengerti oleh publik yang luas. Langkah yang keempat yaitu perencanaan kegiatan. Uni Soviet membangun sebuah monumen berupa patung untuk menghormati Laika. Patung ini merupakan lambang atau tanda yang diharapkan dapat merubah sikap publik terhadap Uni Soviet. Patung ini tuh memberikan kesan bahwa Uni Soviet peduli loh dengan anjing ini. Mereka menghormati jasa anjing ini. Langkah yang kelima yaitu pelaksanaan. Uni Soviet membangun sebuah patung yang terletak di dekat tempat peluncuran Laika. Patung ini berbentuk anjing yang berdiri di atas roket. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Pemerintah Uni Soviet melakukan evaluasi apakah dengan membangun patung ini bisa diterima publik atau tidak, serta untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan ke depannya. Mungkin sekian dulu cerita yang bisa saya sampaikan. 2-3 boneka buaya, jangan lupa di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.